Jalurnya sesuai kuota ada 4 ya. Yang pertama jalur zonasi, tadi sudah saya jelaskan, paling sedikit 55%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya YT Eko HY. Kali ini saya akan membahas awal terkait PPDB jenjang SMA di tahun 2021 karena ada banyak perubahan, di antaranya di semua jalur. Ini saya akan membahas rencana penyelenggaraannya dulu. Jadi rencana ya, jadi ini bisa berubah, tetapi ini sesuai hasil rapat kemarin bulan April ditetapkan seperti ini. Jangan lupa ya, ikuti terus channel ini karena nanti akan banyak membahas tentang terkait PPDB tahun 2021 khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dasar penyelenggaraan PPDB: penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB. Nih, khusus untuk jenjang SMA. Yang pertama, titik zonasi. Nah, ini saya akan menjelaskan perbedaan titik zonasi di tahun pelajaran 2020-2021 atau tahun yang lalu 2020. Khusus untuk titik zonasi ini berdasarkan tempat kedudukan kantor desa atau kelurahan. Maksudnya jarak dari desa atau kelurahan ke sekolahan. Ini untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 atau tahun ini, titik zonasinya akan dipersempit lagi berdasarkan jarak koordinat rumah atau tempat tinggal sesuai dengan KK. Jadi titik koordinat dari rumah tempat tinggal calon peserta ke sekolahan. Jadi bukan ke desa atau kelurahan lagi. Nah, kemudian kuota sesuai jalur. Nah, ini kalau tahun 2020 itu zonasi minimal 50%. Jalur perpindahan ortu maksimal 5%. Jalur afirmasi minimal 15%. Dan yang terakhir prestasi maksimal 30%. Ini kuota sesuai jalur pada tahun 2020. Sedangkan tahun ini zonasi itu 55%, termasuk zonasi khusus maksimal 10%. Zonasi khusus itu maksudnya jika di sekolah itu di kecamatannya tidak memiliki atau tidak ada sekolah SMA negeri. Kemudian perpindahan orang tua itu 5%, itu sudah termasuk anak guru yang ngajar di sekolah tersebut. Kemudian afirmasi 20%. Afirmasi itu ini ya seperti anak miskin. Jadi di sini nanti banyak syarat-syaratnya. Dan syaratnya berbeda jauh dari tahun 2020. Kemudian yang terakhir jalur prestasi itu 20%. Kemudian bukti domisili pada tahun 2020 atau tahun sebelumnya, tahun kemarin, ini KK dan SKD. Surat keterangan domisili SKD. Sedangkan tahun 2021 ini hanya KK. SKD tidak berlaku kembali. Jadi ini hanya KK. Kemudian wilayah kecamatan belum berdiri SMA negeri maupun SMA negeri. Lah ini yang tadi termasuk zonasi khusus ya.
Kalau tahun 2020 diberikan poin prestasi, jalur prestasi dalam zonasi. Ini kalau misalkan zonasi khusus. Sedangkan untuk tahun ini zonasi khusus maksimal 10% dalam wilayah zonasinya pada jalur zonasi. Nah, jadi ini perlu diingat, zonasi khusus maksimal 10%. Maksimal ya. Dalam wilayah zonasinya pada jalur zonasi. Ya, nanti akan tahu ketika sudah simulasi dengan aplikasi, karena ini semuanya akan terkontrol oleh aplikasi. Kemudian bukti CPD atau calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Nah, ini sama halnya jalur afirmasi ya, afirmasi. Itu tahun 2020 itu bisa ditunjukkan DTKS, PIP maupun kartu miskin daerah. Sedangkan tahun 2021 itu hanya 2, DTKS dan PIP, dan ini sudah benar-benar terdaftar di Dinas Sosial ya. Nah, nanti akan saya jelaskan DTKS itu apa. Kemudian berikutnya jalur dan kuota PPDB. Kalau tadi saya sudah menjelaskan rinci, sekarang global ya. Sekarang saya rinci. Nah, ini jalurnya sesuai kuota ada 4 ya. Yang pertama jalur zonasi, tadi sudah saya jelaskan, paling sedikit 55%. Kemudian afirmasi paling sedikit 20%. Kemudian prestasi paling banyak 20%, kemudian perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5%. Nah, ini untuk jalur kuota semua jalur, khusus jenjang SMA. Kemudian saya akan merinci kembali untuk khusus jalur zonasi. Persyaratan PPDB SMA sesuai jalur. Nah, ini jalur zonasi ya. Yang pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasi. Zonasinya ya, jadi rumah dekat dengan sekolahnya. Ini saya menjelaskan tahun yang 2021 ya. Kalau 2020 yang tadi hanya untuk perbandingan, perbedaan antara 2020 dengan 2021. Kemudian berikutnya, diterbitkan atau telah tinggal paling singkat atau minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan Dukcapil ya di sini. Jadi KK minimal 1 tahun. Kalau kurang dari itu tidak berlaku. Kemudian tidak diberlakukan SKD, surat keterangan domisili. Kalau tahun kemarin mungkin iya, kalau sekarang nggak bisa, kecuali dalam kondisi khusus, misalkan bencana alam atau bencana sosial. Bencana alam itu, bencana alam di sini maksudnya bencana yang besar, jadi seperti longsor, kebakaran hebat, atau banjir, tapi banjir bandang yang besar, bukan banjir biasa. Kemudian yang keempat, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10%. Nah, tadi kan ada zonasi khusus. Ini dikhususkan untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Nah, jadi misalkan daerah selatan, Pulau Sari, itu kan tidak ada yang SMA atau SMK yang negeri, adanya kan di Moga. Nah, itu termasuk daerah khusus. Itu sebagai sampel atau contoh. Kemudian calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kependudukan ponpes atau panti asuhan. Jadi nanti dari pondok ke sekolahan. Jadi ini kriteria dari jalur zonasi. Kemudian
Saya rinci kembali khusus untuk jalur afirmasi. Nih. Sasarannya yang pertama keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas dan lingkup COVID-19. Ini sasarannya. Kemudian syaratnya, syarat keluarga ekonomi tidak mampu itu syaratnya yaitu DTKS. Tadi yang sudah pernah saya singgung atau sebutkan, DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini dinas sosial ya, nanti datanya sudah ada, tidak bisa membuat baru. Dan KIP ini juga sudah diterbitkan, sudah lama, jadi tidak bisa membuat baru. Kayak dulu SKTM itu sudah nggak berlaku karena terjadi ricu ya, jadi masalah besar karena berbondong-bondong pada membuat karena banyak SKTM dadakan, dan di situ ya sama-sama susah karena kondisi pada saat itu ya seperti itulah. Yang penting kita sudah tidak menggunakan lagi SKTM, di sini menggunakan DTKS dan KIP. Berikutnya ini persyaratan di semua jalur khusus jenjang SMA. Yang ketiga yaitu perpindahan orang tua. Yang pertama, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. Ini misalkan seperti anggota TNI, misalkan dari Kalimantan, ternyata memang terbukti beliau pindah di Pemalang atau di Jawa Tengah. Ya, ini bisa menggunakan perpindahan orang tua. Nanti dibuktikan dengan surat instansi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Jadi otomatis karena perpindahan orang tua di luar zonasi, nggak mungkin kalau dalam zona perpindahan orang tua, nggak bisa, karena itu sudah otomatis zonasi ikutnya. Karena yang namanya perpindahan ortu itu berarti ya di luar zonasi. Kemudian jalur prestasi. Nah, di sini banyak yang beranggapan prestasi apakah harus berpiagam? Tidak. Prestasi di sini bisa menggunakan nilai rapot. Karena tahun 2021 ini tidak ada UN, jadi nanti yang digunakan yaitu data rapot, dan ini dari instansi sekolah-sekolah jenjang sebelumnya sudah pada menginput, mengentry dari namanya siapa, nilainya berapa, akreditasi sekolahnya apa, terdaftarnya apa, dan di sini sudah disinkron juga dengan Dapodik. Jadi insya Allah data nanti sudah siap ya dengan database. Tinggal nanti calon peserta didik menginput data-data yang sekiranya di data Dapodik tidak ada. Kalau sudah lengkap ya sudah, berarti tinggal mengecek atau melanjutkan pendaftaran. Yang pertama, bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi, ini khusus jalur prestasi, bisa didaftarkan dengan syarat yang pertama di luar wilayah zonasi, di luar ya, luar zonasi. Jadi misalkan di sini taman, ya berarti harus Comal, misalkan Tegal atau Moga dan sebagainya. Kemudian seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi kejuaraan jika ada. Kalau tidak ada berarti ya hanya nilai rapot saja. Nah, kemudian kejuaraan di sini juga ada dua, akademik dan non akademik. Ya, kalau yang akademik itu kan yang berjenjang seperti Popda, OSN, dan lain. Kalau non akademik biasanya kan kegiatan ekstra. Kemudian
non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang itu ya, tadi sudah saya sebut. Jika memiliki, kalau tidak memiliki tidak apa-apa. Kalau namanya prestasi itu nggak harus berjuara atau kejuaraan, tidak harus, karena nilai rapot itu kalau nilainya tinggi itu juga sudah dikatakan prestasi. Berikutnya, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. 3 tahun ya, berarti ya masih SMP, berarti kelas 7, 8, 9. Kalau SD itu tidak berlaku karena lebih dari 3 tahun. Nah, di sini jika memiliki prestasi kejuaraan, kalau tidak ya berarti ini tidak berlaku karena hanya berdasarkan nilai rapot. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan dari jalur zonasi, kemudian ada perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Kemudian saya akan menjelaskan lagi seleksinya. Yang pertama, jalur zonasi. Jarak tempat tinggal terdekat. Ini jika yang terdekat ini yang akan diutamakan, walaupun mendaftarnya paling terakhir karena dia memang paling dekat ya nanti akan masuk. Jadi di sini tidak ada yang namanya cepet-cepetan daftar. Jadi misalkan pendaftaran 5 hari. 5 hari misalkan si anak rumahnya dekat 1 meter misalkan atau 100 meter dari sekolahan, sedangkan yang lain lebih dari 100 meter. Dia daftarnya santai. Jadi daftarnya itu hari terakhir, hari kelima. Kalau memang si anak itu jaraknya paling dekat ya otomatis masuk seleksi. Jadi bukan berarti saya harus daftar cepet-cepetan, tidak, karena dari tahun-tahun sebelumnya jenjang SMA itu tidak memprioritaskan cepet-cepetan daftar, tidak. Jadi di sini benar-benar sesuai dengan seleksinya. Kemudian usia yang lebih tua, ini ya memang usia yang lebih tua diutamakan prioritas. Kemudian jalur afirmasi atau siswa miskin ya, atau yang di lingkup COVID-19. Ini berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat. Ini ya tetap masih zonasi sih, hanya saja khusus diprioritaskan siswa yang miskin. Jadi seperti itu. Kalau yang jalur zonasi itu kan reguler umum. Di sini diperluas lagi yang miskin. Kemudian usia yang lebih tua, nah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah ini jarak tempat tinggal terdekat. Kalau pindahnya lebih dekat, ya otomatis peringkatnya atau seleksinya akan nomor paling awal atau urutan paling awal. Usia yang lebih tua, dan ini syaratnya ya jalur perpindahan orang tua karena pindah ya di luar zonasi, dan biar bisa masuk ya silakan mencari sekolah yang terdekat. Makanya di sini jarak tempat tinggal terdekat. Kemudian yang terakhir, jalur prestasi. Ingat, saya tegaskan lagi, jalur prestasi itu tidak harus memiliki kejuaraan atau piagam, karena di sini bobotnya ada nilai raport dan piagam. Kalau misalkan piagam tidak punya, ya berarti hanya nilai raport saja. Jadi seperti itu. Nah ini bobot nilai tertinggi, yaitu baik raport plus piagam. Namun kalau ada piagamnya ya bobotnya akan tambah karena akan di plus. Kemudian usia yang lebih tua itu pasti. Kemudian berikutnya, ini rencana jadwal penyelenggaraan PPDB jenjang SMA tahun 2021. Di sini dibagi 3. Yang pertama jalur inklusi. Ya, inklusi ini contoh gambarnya seperti yang di kursi roda itu ya. Jadi hampir seperti SLB.
Dan ini juga hanya sekolah-sekolah tertentu, tidak semuanya. Sekolah reguler bisa, asalkan sudah siap dengan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan memenuhi syarat. Kalau tidak, ya berarti tidak menyelenggarakan jalur inklusi. Ini dari tahun-tahun sebelumnya memang inklusi lebih awal, jadi pengumuman 7 Juni, pendaftarannya tanggal 9 sampai dengan 11 Juni, seleksinya tanggal 14 sampai 16, pengumuman hasilnya 18 Juni, daftar ulangnya tanggal 21 sampai dengan 22 Juni. Nah, di sini tidak online. Yang online itu nanti jalur reguler. Jadi langsung ke sekolah masing-masing. Dan untuk awal tahun pelajaran baru tahun 2021 ini nanti tanggal 12 Juli. Ini untuk khusus inklusi. Kemudian berikutnya KKO, ini olahraga ya. Ini juga sekolah-sekolah tertentu yang sudah siap dan ditunjuk. Jadi tidak semua sekolah menyelenggarakan jalur KKO. Dan di sini juga tidak online. Ini sama ya, dengan jadwalnya sama dengan inklusi. Nah, jadi pendaftarannya udah tanggal 9 sampai 11 Juni. Nah, kemudian ini yang terakhir, jalur reguler. Nah, ini yang nanti rame ini karena jalur umum. Baik SMA maupun SMK ini sama. Nah, ini saat ini masih ditetapkan zonasi. Ini saya membuat masih awal-awal bulan Mei, jadi masih penetapan zonasi, jadi masih digodok ya, biar jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi di sini biar semuanya itu tidak ada yang dirugikan. Jadi benar-benar titik koordinatnya disesuaikan. Nah, jadi ini nanti insya Allah tanggal 21 Mei 2021 ini sudah ditetapkan. Kemudian pengumuman PPDB itu tanggal 2 Juni 2021. Mudah-mudahan Juknis PPDB sebelum tanggal ini sudah terbit ya. Jadi nanti kita dasar utamanya dari Juknis PPDB tahun 2021. Ini sebagai gambaran biar tidak banyak yang tanya, karena saat ini banyak yang menanyakan kapan sih PPDB 2021 dimulai, PPDB SMA dimulai, sedangkan yang lain sudah, SMA kok belum. Nah, ini saya jawab di sini. Kemudian verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu mulai tanggal 10 sampai dengan 20 Juni 2021. Jadi masih 1 bulan lagi ya. Jadi masih panjang. Tinggal hari ini siapkan syarat-syaratnya seperti KK, nilai raport. Nah, seperti itu. Misalkan kemudian pendaftaran online dibuka mulai tanggal 25 Juni 2021. Mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 23.55 WIB. Ini setiap hari dalam masa pendaftaran. Jadi ya istilahnya 24 jam nih, hampir 24 jam karena online. Jadi siswa nanti daftar sendiri di rumah. Jadi tidak ke sekolah. Karena di sini juga disarankan biar tidak terjadi kerumunan atau gerombolan, jadi daftar di rumah sendiri masing-masing dan tidak usah perlu cepet-cepetan. Kemudian akan ditutup tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00. Nah, nanti di situ setelah pukul 16.00 peringkat reguler akan berhenti jerat. Nah, nanti kan di situ persiapan pengumuman, karena nanti biasanya dapat kiriman-kiriman dari sekolah-sekolah lain, peringkatnya lah di situ, yang kalau masih dalam pendaftaran masih bisa mengecek. Tapi kalau sudah ditutup, ini nanti tinggal menunggu pada saat pengumuman. Jadi di sini nanti dievaluasi peringkatan dan penyaluran itu dari tanggal 30 Juni setelah pendaftaran ditutup sampai dengan 1 Juli 2021. Ini akan dievaluasi pendaftarannya bagaimana prosesnya. Kemudian jika sudah selesai, nanti tanggal 2-nya itu sudah diumumkan secara online maupun di sekolah masing-masing. Dan di sini bisa mengecek secara online ya, tidak harus ke sekolahan. Tapi biasanya ya saya paham
orang tua pasti pinginnya lebih enak ke sekolahan, jadi informasi lebih akurat. Tetapi ya dengan catatan tetap ya jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan biar tidak terjadi kerumunan. Kemudian selambat-lambatnya ini diinfokan yaitu tanggal 2 ya, jadi maksimal selambat-lambatnya tanggal 2 Juli pukul 23.55. Jadi tanggal 2 itu tidak harus pagi, siang, sore, dan ini bisa jadi malam. Jadi seperti itu. Karena verifikasinya itu lama, karena verifikasi di sini se-Jawa Tengah, tidak se-kabupaten ya, tapi se-Jawa Tengah. Kemudian daftar ulang bagi yang diterima itu nanti tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2021. Dan awal tahun ajaran baru tahun 2001 itu tanggal 12 Juli. Dan ini sebagai rangkaian jadwal penyelenggaraan PPDB jenjang SMA tahun 2021. Kemudian berikutnya ini data dukungan dari PPDB. Yang pertama ini dari data Ponpes atau Kanwil Kemenak, itu biasanya dari data MTS. Kemudian data prestasi dan rapot ini dari Kanwil Kemenak khusus MTS, Dinas Pendidikan khusus SMP. Kemudian yang biru sistem aplikasi, ini nanti seperti biasa dari PT Telkom, nanti akan saya kasih atau beri panduan cara daftarnya. Kemudian yang kuning data akreditasi, ini dari BAN SM Provinsi Jawa Tengah, jadi akreditasinya itu sudah terdaftar. Kalau misalkan operator dari sekolah itu inputnya salah, nanti akan disinkronkan dengan data BAN SM Provinsi, nanti akan keluar ya, yang sebenarnya. Kemudian yang ungu ini data siswa dan ordinat tempat tinggal, ini data dari Pusdatin Kemendikbud, nanti akan diolah di situ. Kemudian yang berikutnya data kartu keluarga, ini dari Dinas Permades Dukcapil atau lebih kenal dengan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, jadi tidak kabupaten lagi tapi langsung diambil dari Jawa Tengah karena kebetulan kita di wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang merah ini nanti data siswa miskin dan anak panti, ini juga dari Dinas Sosial, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya SKTM maupun data yang lain, karena itu nanti datanya tidak akurat, bisa jadi data dadakan. Nah seperti tahu bulat dibuat dadakan, ini sudah terdaftar gugus COVID-19, jadi seperti itu. Ini yang terakhir ya, ini nanti datanya dari Nakes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti data anaknya itu sudah terdaftar di situ. Jadi tidak menginput ulang. Kalau misalkan diinput ulang, ya nanti data akan disinkronkan dengan data Nakes Provinsi Jawa Tengah. Jika tidak sesuai, ya nanti akan tidak diikutkan seleksi. Jadi seperti itu. Ini data-data dukungan dari PPDB. Nah ini saya jelaskan lagi, saya perlebar untuk batasan nakes ya atau pendukungnya. Calon peserta didik merupakan putra-putri dari tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang menangani langsung pasien COVID-19 atau tenaga yang melakukan pengamatan atau penelusuran kasus COVID-19. Ini nanti bisa daftar di jalur afirmasi, sama dengan halnya siswa miskin. Jadi afirmasi di sini masih dalam zona. Nah, di sini memang ada prioritas khususnya. Kemudian yang pertama, tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di rumah sakit milik pusat atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Bagi yang bertugas di swasta, di ruang isolasi COVID-19, ruang ICU, ruang ICU atau ruang yang lainnya, yang penting menangani pasien COVID-19 maupun di ruang IGD maupun ruang-ruang yang lain.
Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi, ini juga bisa. Jadi tidak hanya yang merawat, tapi di sini di laboratoriumnya juga bisa. Dan datanya akan disinkronkan dengan data kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian yang berikutnya, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang Dinas Kesehatan Provinsi seperti UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk puskesmas serta klinik mampu vaksin yang melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 atau melakukan penelusuran kasus COVID-19 ya, pemantauan isolasi mandiri atau wisma, karantina, maupun pengembalian spesimen swab. Nah, jadi ya mengetes swab antigen. Kemudian yang berikutnya keempat, kader Babinsa dan Babin Kaptimmas yang melaksanakan penelusuran kasus COVID-19. Nah, dari keempat ini, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga lain ada dalam poin 1 sampai dengan 4, merupakan penanganan kasus 19 yang telah ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota, maupun kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, atau kota, maupun kepala puskesmas bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader Babinsa maupun Babin Kaptimmas maupun direktur rumah sakit. Nah, ini berdasarkan surat pendukungnya itu. Di luar itu seleksi tidak menerima ya, karena nanti otomatis by system. Dan saya tekankan lagi, tidak ada cepat-cepatan mendaftar seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya menjelaskan khusus untuk jenjang SMA. Kemudian silakan bisa Anda klik link di atas ini, informasi terkait pendaftaran PPDB jenjang SMK. Sekian dan terima kasih penjelasan PPDB tahun 2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.